Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman mengetahui secara cepat pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru ya. Oke. Pada video ini akan terbahas materi kelas 9 SMP, yaitu tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Oke. Bagaimana caranya kita menyederhanakan pangkat negatif dengan menggunakan konsep dasar dari perpangkatan. Oke, silakan disiapkan catatannya untuk mencatat semua hal-hal yang penting yang terdapat dalam video ini ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama kita harus memahami konsep kalau sesuatu dipangkat 0. Jadi kalau A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Sesuatu apapun ya, kalau dibangkitkan 0 itu hasilnya 1. Tapi ini ada syaratnya teman-teman. Syaratnya adalah A-nya nggak boleh 0. Kalau A-nya 0 nanti tidak terdefinisi. Tetapi itu nanti dipelajari di jenjang SMA ya. Oke, ini kita hanya butuh tahu aja kalau sesuatu dibangkitkan 0 itu hasilnya 1. Dengan syarat A tidak boleh 0. Bisa dipahami? Oke, ini kita kasih kotak dulu. Ini adalah sebuah konsep. Sebentar, kita kasih kotak. Yuk, seperti ini teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang misalkan ingin belajar materi lain, silahkan cek di playlist ya kan. Khususnya pada perpangkatan dan bentuk akar itu sudah Kak Furkon sediakan playlist. Tinggal pilih aja belajar subbab yang mana. Oke. Sekarang kita lanjut di sini. Kalau pangkat 0 kan hasilnya 1. Nah, bagaimana kalau dipangkatkan negatif, teman-teman? Jadi kalau ada konsepnya, kalau ada A dipangkatkan dengan negatif M, itu hasilnya adalah kita tukar tempatnya. Hasilnya adalah 1 per A pangkat M. Nah, seperti ini teman-teman ya. A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Ini adalah konsep yang harus teman-teman pegang ya. Oke. Seperti ini. Oke, kita kasih kotak dulu lah. Oke, supaya jelas ya. A pangkat negatif M hasilnya adalah 1 per A pangkat M. Itu kalau pangkatnya yang negatif ya teman-teman. Nah, kalau bilangan pokoknya atau basisnya yang negatif bagaimana? Nah, ini Kak Furkon punya misalkan basisnya yang negatif ya teman-teman. Misalkan ada kayak gini. Kalau ada A, negatif A lah. Yang negatif A pangkat M, kita tulis di sini. Kalau ada kayak gini, negatif A, ini kalau dipangkatkan dengan M, nah ini ada dua kemungkinan. Bisa aja pangkatnya jadi hasilnya jadi positif, bisa aja hasilnya jadi negatif, tergantung nilai M-nya teman-teman. Oke. M-nya itu dilihat nanti bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke. Sebentar. Oke, jadi nanti kayak gini ya, ada dua kemungkinan. Bisa aja dia itu menjadi hasil yang positif, bisa aja hasilnya negatif. Ini kita tulis saja sama dengan seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama kita tulis saja A hasilnya positif ya, A pangkat M. Ini untuk M-nya yang genap. Ini saat, katakanlah kita tulis saja saat M genap. Nah, saat M itu adalah bilangan genap, dia hasilnya jadi positif. Lah, saat ganjil gimana? Nah, jadi negatif. Negatif A pangkat M ini saat M-nya ganjil. Oke, saat M-nya adalah bilangan ganjil. M ganjil. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke. Kita kotaki dulu ya, teman-teman. Oke. Kita kotaki dulu seperti ini. Ini adalah konsep. Jadi ini ada 3 aturan yang harus teman-teman pahami tentang subbab pangkat 0 dan pangkat negatif ya. Untuk menyederhanakan pangkat negatif, itu teman-teman harus menguasai ini konsep dasarnya. Yang pertama adalah pangkat 0 itu 1. Kemudian pangkat negatif dijadikan 1 per atau ditukar tempat 1 per A pangkat M. Kalau negatif A pangkat M ada dua kemungkinan. Saat M-nya genap, dia hasilnya positif. Kemudian saat M-nya ganjil, dia hasilnya negatif. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke
contoh soal. Oke, ini Kak Furkon punya contoh soal. Oke, contoh. Misalkan aja kita mau ngitung ini, teman-teman. Oke, kita tulis dulu ya. Oke. Misalkan ada soal kayak gini, tentukan. Nah, kita disuruh menyederhanakan atau menentukan bentuk yang paling sederhana dari perpangkatan ini. Katakanlah ini Kak Furkon buat aja nilai dari, katakanlah kita tulis saja soalnya, kita buat sendiri. Bentar. Oke. Tentukan kita mau nyari ini, teman-teman. 2M pangkat 3, oke, dikali dengan M pangkat negatif 3. Nah, seperti ini. Ini hasilnya seperti apa? Nah, ini kita memamerkan sifat dari perpangkatan yang dibahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau ada pangkat, bentuk pangkat dikalikan, pangkatnya kan tinggal tambah aja ya. Nah, berarti hasilnya adalah 2 dikali M pangkat 3 ditambah dengan negatif 3. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, kita tinggal mengoperasikan aja. 3 tambah negatif 3 berapa? 0 kan? Nah, berarti hasilnya 2M pangkat 0. Nah, teman-teman lihat di sini, sesuatu apapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya berapa? Hasilnya kan 1. Berarti hasilnya 2 kali 1. Nah, 2 kali 1. Berarti hasilnya berapa? 2. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Sekarang kita lanjut. Di sini misalkan Kak Furkon buat satu contoh soal lagi. Misalkan kita mau ngitung ini, teman-teman. Oke. Ini ada soal, katakanlah ini Kak Furkon tulis dulu ya soalnya. 3 dikali dengan A pangkat 4, kemudian B pangkat berapa ya? 5 dibagi dengan katakanlah A pangkat 6, kemudian B pangkat berapa ya? 2 gitu ya. Seperti ini. Kita mau menyederhanakan ini. Ini gampang. Jadi langkahnya kita urusi satu-satu ya, teman-teman. Jadi A-nya kita urusi, 3-nya tetap dia melekat aja. 3 dikali ini A pangkat 4 dikurangi 6, oke. Kemudian B pangkat 5 dikurangi dengan 2, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini kita tinggal ngurusi aja. Jadi ini sama dengan berapa? Nah, sama dengan 3. Nah, kemudian tulis saja A pangkat berapa? 4 min 6 negatif 2. Kemudian B pangkat 5 dikurangi 2, 3. Nah. Kemudian langkah yang terakhir adalah teman-teman tinggal lihat aja. Hasilnya yang pangkatnya masih negatif, kita tukar tempat. Ya kan, kita jadikan seper. Kalau yang pangkatnya positif, biarkan saja. Itu sudah bentuk yang paling sederhana. Jadi kita mengubahnya hanya A saja ya. A pangkat min 2 kita jadikan seper A pangkat 2. Dikali dengan tetap B pangkat 3. Nah, sehingga kalau bentuk kayak gini biasanya kan nggak ada di opsi jawaban. Biasanya kita sederhanakan. Jadi pernya kita ambil 1, berarti 3 kali 1 kan tetap. Jadi hasil akhirnya adalah 3B pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Gampang insya Allah ya. Oke. Ini adalah jawaban akhir dari kita. Oke, gampang sekali. Oke, saya kira cukup ya untuk video pembahasan menyederhanakan pangkat 0 dan pangkat negatif. Itulah konsep-konsep yang harus teman-teman pahami ya pada saat mempelajari subbab bagian ini. Oke, jangan lupa untuk tetap belajar dan jaga kesehatan ya. Salam semangat dari Kak Furkon. Semoga teman-teman sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.